yang tidak bisa berkembang atau mengikuti perkembangan zaman itu pasti akan tertinggal. Nah, itu. Apalagi ilmu kini, teknologi kini Pasti, cepat pasti. banget. Yang mungkin ada sangat banyak mungkin pekerjaan yang di masa depan yang mungkin akan tergantikan jauh teknologi gitu, Betul, betul, betul. AI dan sebagainya lah itu ya. Betul, betul, betul. Sehingga kalau awak tidak siap untuk mengembangkan diri awak sendiri ya terus mungkin dengan belajar dan sebagainya ya pasti akan tertinggal pasti. Berarti jangan pernah ada kata berhenti untuk belajar ya. Betul benar. Hebat mana kini kok tahun 2020 sampai 2025 walaupun satu lain Ya, lain. bisa jadi pekerjaan yang awak yang inginkan tuh memang di masa depan lah tergantikan jauh teknologi gitu lah. Nah, itu. Lagi AI ini. Itu ya Pak. Termasuk juga dosen orang. Kalau mulai ya. Mahasiswa tuh pastinya ingin butuh sumber ilmu gitu. Dan itu bisa diperoleh dari mana saja. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sudari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Seperti biasa kita di Tampek Mota setiap hari Senin dan Selasa selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Nah, kali kita kedatangan sepasang guru besar teknik lingkungan Universitas Andalas. Sepasang langsung kamu bawa. Kita perkenalan saja Profesor Sinta Indah. Panjang gelarnya. SSI MT PhD dan Profesor Insinyur Denny Helat STMT PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang gelarnya. Kok identik gelarnya? Gelarnya pun identik dan kabar-kabarnya keduanya pakai apa ya, Prof? Udah Uni ya lah. Udah Uni aja. Udah Uni saya. Nah, ya biasanya kalau lah Prof kok lah bawaannya pakai apa? Masih muda. Masih muda. Iya, kelihatan sembarang apa? Merasa muda ya. Masih merasa muda, tapi masih kelihatan muda, fresh ya. Nah, udah Denny sama Uni Sinta apa Uni Indah? Uni Indah sama udah Denny, itu adalah sepasang guru besar di Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Dan kabar-kabarnya, fun fact-nya adalah bisa dinobatkan sebagai guru besar di waktu yang sama dan jurusan yang sama. Betul nggak? Betul. Oh deh, kok couples goal apa? Bisa diceritakan Mbak kok bisa kompak itu sampai jadi guru besar itu kompak gitu ya? Kalau kompak mungkin karena suami istri ya. Yeah. Jadi perjalanannya jadi dosen. Jadi kami jadi dosen kalau ini sih dari tahun 1999 ya. Jadi dosen sebut di situ gitu. Nah, cinlok lah ya gitu. Nah, jadi setelah PDKT ya mungkin udah yang PDKT ya. Kemudian nikah kami tuh tahun 2000. Setelah itu ya mengalir seperti air saja gitu ya. Jadi ya mengajar, kemudian ada kesempatan sekolah S3, kami ikut gitu ya. Akhirnya udah jadi doktor. Terus ya apalagi gitu kan. Nah, jadi dalam perjalanan karir tuh kalau di dosen tuh yang tingginya, yang puncaknya tuh ya jadi guru besar gitu. Nah, setelah 10 tahun selesai doktor. Nah, ya dihitung-hitung lagi kan harus naik pangkat tuh. Hitung-hitung ternyata bisa nih gitu. Ya udah uruslah gitu kan, kenaikan pangkat, angka kredit segala macam gitu. Ya alhamdulillah ya nggak tahu juga ternyata kok bisa samu gitu. Jadi bulan Mei 2023 Uni keluar SK-nya guru besar. Setelah itu bulan Agustus 2023
dari ini keluar lo gitu. Nah, jadi ya kami tidak pernah membayangkan seperti itu kan. Jadi ya kalau prinsip hidupnya sih mengalir seperti air gitu. Kebetulan KBK-nya kami air juga. Pas Jadi mana ya? iya, jadi apa yang di hadapan mata itu yang dikerjakan. Nah, jadi dikerjakan tuh ya dengan ya mungkin dengan serius juga, dengan tuntas juga kan harusnya gitu. Jadi ya ketika sekolah ya sekolah kita dengan baik gitu. Nah, ketika bekerja ya bekerja dengan baik. Nah, ketika ada kesempatan ya kita manfaatkan kesempatan dengan baik gitu kan. Nah, jadi ya pas lo gitu terus ada acara pengukuhan ya oke gitu. Ada kesempatan pengukuhan ya udah kami ikut juga pengukuhan. Alhamdulillah bisa sama. Jadi memang tidak ada rencana tapi rencana Allah tuh memang lebih baik gitu. Masya Allah. Tidak direncanakan kita profesor bareng-bareng lah. Tapi berarti pertemuannya di tahun 99 itu di Unan sama-sama dosen teknik lingkungan. Betul. Nah, kan dulu tuh Indah tuh duluan S2-nya ya. 97 tuh S2. Tuh Ambo masuk di jurusan tuh sekitar 98. Jadi enggak pernah ketemu tuh. Oh, Terus Di Bandung nggak pernah sama. Di Bandung nggak pernah sama. Bahkan di Bandung sekolah kan. Iya. Jadi ketika pulang selesai S2 bertemu di jurusan itu. iya. Bersepakat lah itu. Kebayang sih kok kalah Dilan ya kan. Jadi galan ya mahasiswa tuh kan. Iya, Iya dikain lah. cici. Tapi bisa ya, kok sama-sama di tempat yang sama, cinlok kayak gitu, bertahun-tahun, bahkan dikukuhkan menjadi profesor di tahun dan waktu yang sama ya. Itu, maaf vibes-nya tuh ya. Kok pengen tuh kayak gitu. Mungkin yang banyak diidam-idamkan bagi banyak orang loh mungkin kayak gitu. Itulah rahasia Allah tuh Iya, di situ. iya. Siapa yang menyangka kan jodoh ternyata di dekat kita gitu kan. Nah, ternyata ya berjalan dengan begitunya. Biarpun mungkin orang bosan ya lihat kami Pak tuh sama ibu tuh dua-dua seterima gitu. Tapi memang karajonya sama gitu. Oke. Jadi malah kadang-kadang itu di rumah mana sih tuh mengecian tentang membahas tentang departemen atau tentang apa. Tapi memang ya kayak gitu ya kami Emang itu di rumah. enggak. Gitu. Jika Maksudnya di pangan airku di koma. enggak lah, ya, kami manusia biasa kan. Manusia biasa. Di rumah tetap menjadi suami istri Iya. selayaknya orang lain gitu. Iya. Oh, sangko kok dia lah di kampus salah membahas kuliah segala macam di departemen. Bahkan kira tiba di rumah bahas lo kan, iko koefisien aianyo. Kadang-kadang tuh terbawa juga. Oh, kadang terbawa Iya. juga. Ya karena apa ya, pengabdian dari dosen itu kan tidak hanya sebatas di kantor saja gitu. Betul. Ada kegiatan-kegiatan yang memang terpaksa harus diselesaikan di rumah. Bahkan untuk bimbingan pun tidak terbatas di jam kantor tuh kan. Ya, kadang-kadang mahasiswa nelfon ataupun WA di waktu-waktu yang harusnya kan waktu keluarga gitu. Betul. Ya tapi memang tidak terbatas tuh itu. Ya, di situ tuh mungkin effort untuk kegiatan kami itu sehingga mungkin dilihat tuh kok bisa aja capek gitu ya, apa kan namanya, mencapai ke pencapaian akademik yang tertinggi itu gitu. Jadi Kalau boleh tahu di kota Pak, di usia bara kok yang bisa jadi profesor kok kayaknya pengen kejar. Kalau usia Desbi banyak profesor yang lebih muda gitu. kami Jadi, sendiri mungkin kami ada udah 50, telah- udah telah 50. terlambat gitu Udah ya. setengah abad. Tapi enggak kayak Itu. karena bahagia selalu bersama kayak nah, iya. vibes itu. Nomor berapa sepatu Desbi? Karena sampai puluh. Tergantung ukuran luar negara dan ukuran Indonesia. Oke, nah itu berarti kan Satyo Hari Bosobo ya, Satyo Hari Bosobo tah di kampus, tadi di rumah. Itu enggak bosan. Itulah. Enggak bosan. Ya, karena yang hadapi itu kan sebenarnya apa ya, orang mahasiswa yang juga sifatnya dinamis ya. Dia kan hendaknya itu saja ya. Iya, Setiap waktu berganti sebagainya, sehingga permasalahan itu kan berbeda-beda. Sehingga kalau orang menilai bahwa itu membosankan itu
dari sisi pekerjaan mungkin itu kan itu saja ya kan, Iya. mengajar, meneliti dan sebagainya. Tapi yang awak ada hadapi itu manusia-manusia juga yang sangat-sangat dinamis ya, dengan berbagai macam permasalahannya. Sehingga itu yang membuat itu tidak pernah bosan gitu ya, Tidak pernah menjadikan bosan. tidak pernah bosan. Lagi manusia pun hidupnya di dunia pun sudah ada aturan-aturan. Berarti kita emang disuruh teratur ya. Jadi walaupun berulang-ulang tapi tidak pernah ada bosannya. Dan bagaimana menciptakannya biar bisa menarik dan selalu merasa apa tuh ya, romantisnya. Ya gitulah, mungkin karena selalu berdua gitu ya. Kalau misalnya nggak berdua tuh kurang gitu rasanya. Seperti itu jadinya. Oke. Jadi sekaligus ya mengikuti, sekali lagi kan tuh kayak kecil kita itu, kita mengikuti saja kan, garis hidup kita tuh sudah ditentukan gitu. Betul, Sebelum betul. kita lahir sudah ditentukan gitu. Betul. Jadi mengikuti saya gitu. Nah mengikuti saya masa nak mau gitu. Masa nak macam-macam lah Wak, Betul, gitu. betul. Tapi ada yang lebih menarik dari udah Denny sama Uni Indah, dua orang yang kayak cinta banas dengan ilmu gitu. Emang dari ketek itu emang dibiasakan suka dengan ilmu atau gitu ya. Karena bisa dikecian lebih banyak orang yang nak suka dengan keilmuan gitu. Ya. Lebih banyak. Ya lah mak, awak pun S1 lah syukur lah gitu. Dulu keripikan lagi kos lah dulu lah gitu. Emang dari ketek itu emang ada jiwa-jiwa itu ya. Bisa dicetak atau bisa jadi inspirasi. Entah selesai ambil S2 ya kan. Amin. Ya sebenarnya kalau di kecena atau kecela kutu buku atau apa ya indah juga ya gitu. Kecintaan juga ke ilmu itu mungkin terbentuknya karena memang itu tuntutan dari profesi ya. Karena yang ada hadapi itu adalah keilmuan yang selalu berkembang. Ya. Ketika awak tidak mencari update lah, katakanlah update ilmu terkait dengan keilmuan awak itu tentu akan tertinggal gitu. Dan yang awak harus sampaikan ke mahasiswa gitu. Kalau yang awak sampaikan itu ilmu yang lah kuno atau tidak update, tentu akan kesulitan juga mahasiswa atau mengikuti perkembangan keilmuan di luar gitu ya. Nah, itu. Jadi mau tidak mau ya, suka atau tidak suka ya, dari sisi profesi itu, untuk profesi dosen itu memang awak harus meningkatkan keilmuan awak itu gitu. Ya, tapi sebenarnya enggak aja dosen saja ya, seluruh orang itu pun harusnya kan meningkatkan pengetahuannya, enggak ilmu pengetahuan saja ya, karena kehidupan awak itu pun berkembang gitu. Nah, orang yang tidak bisa berkembang atau mengikuti perkembangan zaman itu pasti akan tertinggal. Nah, itu. Apalagi ilmu kini, teknologi kini cepat banget. Yang mungkin ada sangat banyak mungkin pekerjaan yang di masa depan yang mungkin akan tergantikan juga teknologi gitu, betul. AI dan sebagainya lah itu ya. Sehingga kalau awak tidak siap untuk mengembangkan diri awak sendiri ya, terus mungkin dengan belajar dan sebagainya ya pasti akan tertinggal pasti. Berarti jangan pernah ada kata berhenti untuk belajar ya. Betul benar. Hebat mana kini kok tahun 2025 walaupun satu lain bisa jadi pekerjaan awak yang ini kan tuh memang di masa depan lah tergantikan jauh teknologi gitu lah. Itu AI ini. Itu ya Pak. Termasuk juga dosen kalau mulai ya mahasiswa tuh pastinya ingin butuh sumber ilmu gitu. Dan itu bisa diperoleh dari mana saja. Betul. Bukan dari dosen. Nah, kami pun jadi sebagai dosen ya tentu akan menjadi tantangan juga bagaimana kemudian itu memfasilitasi keinginan pencarian ilmu oleh mahasiswa itu. Ya, itu. Oke. Nah, kok dari tim TVRI orang pun beberapa video dari Uni Indah pas pengukuhan ya. Oke. Bahwa ayo lo TVRI kok. Kita putarkan video berikut ini Cikida. Dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata mahasiswa, Profesor Sinta Indah mengakui bahwa menjadi pengajar merupakan pekerjaan yang sangat ia nikmati dan menganggapnya sebagai ibadah. Dedikasinya pada pekerjaan dibuktikan dengan pencapaian jabatan akademik tertinggi guru besar yang berhasil ia dapatkan saat ini. Berawal dari candaan, kini Profesor Sinta Indah berhasil meraih gelar guru besar bersama suami tercinta, Profesor Denny Hela.
Ibu dari 2 orang anak ini mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui berbagai riset tentang air, serta pengabdian kepada masyarakat mengenai hidup sehat, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, ia berharap memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Prof Indah itu sangat peduli dengan Departemen TL ini. Prof Indah sangat inspiratif. Prof Indah itu sangat mengayomi mahasiswa bimbingannya. Bu Indah itu orangnya selalu bersemangat. Prof Indah itu orangnya sangat friendly. Bu Indah itu indah. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itulah cuplikan video dari Uni Indah dan Uda Deni yang bikin iri ya. Bikin iri dalam arti positif. Karena bisa membangkitkan semangat kita untuk belajar. Bahkan tadi ada couples goal-nya lah ya, ada couple goals-nya. Bagaimana, baca nanti, baca. Aras ya itu ya. Kita suami istri dikukuhkan sebagai profesor di saat yang bersamaan di momen langka mana gitu. Apa sih yang pertama kali terlintas di kepala ketika dikukuhkan secara berduaan gitu? Jadi untuk keluar SK guru besar pun hampir berbarengan. Itu kami kan kayak tadi lagi-lagi ya tidak direncanakan gitu. Jadi ya nggak tahu ya, pada posisi ini tuh merasa layak gitu kita jadi guru besar gitu yang itu gini gitu ya. Jadi karena merasa memang yang kami perjuangkan tuh akhirnya memang terjawab gitu ya, Allah menjawab gitu bahwa bisa jadi guru besar berbarengan. Dan kemudian ya kami tuh gitu ya kan, tiba-tiba kalau di kampus tuh switch gitu langsung seperti teman kerja. Jadi ketika di rumah ya seperti suami istri gitu. Jadi itu yang membuat mungkin kadang-kadang kawan-kawan mungkin kalau di kampus lah tahu gitu kan, kalau mungkin apakah kami berdebat di kampus, apakah kami berdiskusi, itu ya seperti itu, rekan kerja. Jadi bukan dibawa, nggak baper gitu ya, nggak bawa perasaan kalau ketika di kampus ya gitu. Jadi rasanya pun ya kami biasa aja sih rasanya. Udah pas di hari kalau bagi yang kalau enam muda kok kan ketika Joka Polawa dapatkan di tingkat gitu, di level kayak gitu, wah mungkin sebulan tuh senyum-senyum sewak. Iya, kalau dari ilmu pribadi ya emang tadi semua jauh Ninda tadi ya biasa saja, artinya Ambo mungkin melihat dari sisi keilmuan ya, artinya lebih banyak orang yang lebih hebat lagi dengan pencapaian sebagai macamnya ya, yang mencapai posisi di profesor itu gitu. Sehingga dari sisi itu Ambo melihat itu hal yang biasa dari sisi Ambo ya. Artinya kalaupun dilihat itu bahwa itu Ambo istri mencapai jabatan akademik tertinggi itu bersamaan, kebetulan mungkin bersamaan gitu. Itu pada saatnya nanti semua orang akan seperti itu, kolega-kolega membutuhkan akan seperti itu juga gitu. Sehingga ya mungkin Ambo di duluan selangkah gitu ya gitu. Sehingga itu pun tidak membuat berbangga berlebihan, berlebihan lah, itu bukan pencapaian yang luar biasa ya, karena yang merasa beban ya. Persis ya, karena dengan capaian akademik tertinggi tentu tuntutan dari profesi kami itu pun akan lebih tinggi gitu ya, harus menghasilkan artikel sekian sesuai lah ya sebagainya itu. Jadi tantangan sendiri untuk itu. Ya semakin ibaratnya main game kan, semakin tinggi levelnya lawan makin bare. Betul. Tapi orang banyak gitu, suami istri gitu kan, beberapa ada yang mewawancarai juga waktu pengukuhan kan, gitu. Kami memang orangnya enggak betul
untuk menunjukkan diri itu memang enggak seperti itu gitu ya. Jadi pada biasa sih, tapi kok orang menceliaknya wah mana gitu. Padahal biasa-biasa kayak gigi aja ya gitu. Jadi ya kalaupun kan orang prof kayak seperti DSB tadi kan, panggilnya apa kok prof atau apa? Enggak, panggilnya biasa aja gitu. Karena kami memang masih seperti yang dulu, masih orang yang itu juga. Mungkin jabatan saja yang diakui gitu ya, sudah jadi guru besar, tapi ya yang di dalam sini tuh ya masih orang Masih dulu, orang yang sama, iya ya. masih orang yang sama gitu. Ya kan Kak Dojo yang kayak di Indonesia kan terkenal tuh kalau lah pulang haji, gitu ya. kalau lah profesor lah panggil prof, pengennya dipanggil itu juga kan. Nah itu berarti masih udah Denny sama Uni Sinta yang Persis. Aku masih seperti yang Aku dulu. masih seperti yang dulu. Tapi jiwanya masih seperti dulu, tapi ilmunya bertambah. Amin. Ya, itu kayak main game lah ya, kayak main game. Semakin naik levelnya, tantangannya, semakin bare, tuntutan, dan lawan pun lawan dalam tanda kutip bukan lawan musuh ya, tapi bagaimana awak lah di level profesor, biko dicari ada orang. Kok oleh profesor hanya kayak gitu, akan seperti itu bebannya mungkin ya Bu. Iya. Oke, kita pengen agak geser seketik itu kan showbiznya sekitar hiburannya seketik. Tapi Desbi pengen tahu sih Bu, sama Bapak, kan bapaknya Bapak aja kan bawaannya. Baru rubah tadi udah lah baru rubahnya dia. Kan ada teknik lingkungan, ada ilmu lingkungan. Kalau Desbi pengen tahu benang merahnya di mana ya? Pembedanya. Nah, merahnya itu karena kalau teknik lingkungan itu memang awak mengelola lingkungan itu berbasis pada keteknikan gitu. Kalau kami di teknik lingkungan itu fokus kami itu ke bidang infrastruktur kota, infrastruktur lingkungan. Jadi kota dibangun, masyarakatnya butuh air minum. Masyarakat setelah selesai menggunakan air minumnya mengeluarkan air kotor. Iya, betul. Itu tugas kami mengelolanya air limbah itu. Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya mengeluarkan sampah. Itu tugas kami sebagai teknik lingkungan dalam mengelola sampah itu, mulai dari perencanaan pengumpulan sampai kemudian merancang tempat pembuangan akhir dan seterusnya. Baik. Itu bedanya dengan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan itu kan biologi masuk ke situ juga. Berbagai macam ilmu masuk ke ilmu lingkungan juga. Tapi nggak dari sisi keteknikannya. Tapi dari sisi keteknikan. Berarti ilmu lingkungan kok lebih luas. Kalau yang teknik lingkungan ada kekhususannya di bidang infrastruktur. Jadi kalau ingin menambahkan informasi DSB, jadi di UNAN, Universitas Andalas itu ada Departemen Teknik Lingkungan. Tapi ada juga jurusan ya prodi ilmu lingkungan gitu. Nah, kalau kami kan dari teknik lingkungan. Nah, itu ada sarjana, ada yang S2, nah akan buka pula S3 lah gitu. Nah, jadi itu salah satu syarat membuka S3 tuh profesor harus banyak gitu, harus lebih dari 2. Nah, itu pula yang membuat kami kok semangat sih untuk mengajukan profesor waktu itu, karena kami ingin membuka prodi S3 ini di teknik lingkungan ya di UNAN gitu. Karena kebermanfaatan jangka panjang juga. Iya, karena butuh gitu, karena belum ada prodi S3 ini, belum ada di luar ya, di Sumatera ya, di Sumatera itu belum ada. Jadi kalau ada ini sedang diusulkan dan sudah disetujui. Iya, yang pertama di Sumatera. Di luar Jawa. Di luar Jawa. Di Hasanuddin? Oh enggak ya, di luar Jawa. Di luar Jawa. Masya Allah, itu S3 pertama S3 ya? Teknik lingkungan. Jadi kan adanya di ITB, ITS ya. Nah, kami yang ketiga ini kalau buka S3 ini. Soalnya dalam Jaganjil 2024-2025 ini ada penerimaan mahasiswa baru. Untuk S3? Ya. Kalau S2 kami udah lama, dari 2017. Iya. Yang mana kolega-kolega kita dari Unri gitu, Aceh ataupun Lampung yang selalu menanyakan tuh kapan dibuka S3. Kolega-kolega artinya alumni awak yang bekerja aja jadi dosen tapi masih terbatas tingkat kualifikasi S2 gitu ya. Kalau keluar ke Jawa, kemudian ke Jawa gitu. Semoga secepatnya ya bisa promo lah kami sekitar. Nah, intinya bukan di mana kampusnya ya, tapi akan banyak lahir profesor-profesor muda lainnya, dokter-dokter muda yang
tanpa harus lahirnya di luar Iya. Sumatera ya, cukup di Sumatera aja, di Sumatera Barat gitu kan. Karena kita Tanpa- perlu kan selain ya di Jawa udah banyak kampus-kampus yang gitu. Yang di luar Jawa kok yang harus dibangun pula gitu. betul. Tidak terpusat di satu Iya. Jawa ya. Oke, insya Allah. Nah, untuk teknik lingkungan sendiri, Iko sebenarnya banyak di Kapalo di sini yang kadis Bitanyon kok. Tapi kok ada S2 Lihat yang gua ambil bahasa Jepang ya, teknik lingkungan. Ayo. Lain bisa. Nah, kayak contohnya yang di Lembah Hanai kemarin ya kan, atau Galudo Batang tuh. Itu enggak termasuk di bidang apa itu? Masuk sebenarnya karena itu kan bencana ya. Ya. Sehingga dalam manajemen bencana itu kan ada tahap ya, tahap pra bencana, tanggap darurat, saat bencana dan pasca bencana. Ketika kemudian dari efek dari bencana itu banyak masyarakat yang harus dipindah tempatkan, direlokasi, diungsikan dan sebagainya. Mereka kan butuh air minum. Ya. Mereka kan butuh pengelolaan sanitasinya. Mereka butuh pengelolaan sampahnya. Situ teknik lingkungan masuk gitu. Oke. Karena itu pun sangat-sangat vital ya. Apalagi kayak siap Galodo, mungkinan airnya akan berubah ya. Hancur, fasilitas tuh hancur. Kebutuhan masyarakat terutama yang korban akan air bersihnya terganggu ya. Kesehatannya kayaknya kan. Kesehatan kayaknya. Oke. Nah, itu mungkin yang bentuk kasus yang membedakan dengan ilmu lingkungan gitu. Nah, kalau dengan kasus bencana itu teknik sipil masuk bisa. Ya. Ilmu yang lain kesehatan masyarakat masuk aja di situ gitu. Nah, kami di sisi itu tadi penyediaan air minum, pengelolaan air limbahnya dan persampahan gitu. Infrastruktur. Macam oke, keren. Seperti yang awak sambut tadi, di Kapalo banyak pertanyaan tapi wak stop sebentar dulu. Kita pause sebentar dulu karena ada yang lewat gitu. Oke, saudara-saudara, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Profesor dan Kapal kok. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Dan selanjutnya jangan lupa saksikan Tampe Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa senang tonton di TV, tapi kalau nggak sempat nonton TV, bisa juga tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa senang download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi berbincang tentang teknik lingkungan bersama Uda Dini sama Uni Indah. Indah ya. Jadi ada Sinta. Oke, tadi bicara tentang ternyata ada di situ ada pengolahan limbah juga ya, pengolahan limbah dalam teknik lingkungan. Contoh-contoh simpel lah, kita minum kopi, kan ada ampas, itu bisa diolah juga. Berpotensi, artinya ampas kopi itu kan biomasa. Bisa menjadikannya untuk menjadi material baru, misalnya biochar gitu, atau istilahnya arang aktif loh. Jadi bagaimana itu memanfaatkan ampas kopi yang sebagai limbah itu untuk mengolah air limbahnya sebagai media untuk mengolah air limbah. Limbah untuk limbah. Untuk pengolahan limbah. Bagian dari ekonomi sirkular ya. Sehingga karena ada sangat banyak, terutama Indah ya, ada sangat banyak material alam yang kemudian dikembangkan untuk mengolah air limbah itu. Mungkin bisa cerita tentang mungkin tidak hanya air limbah, air tanah misalnya gitu kan. Jadi di air tanah itu kan biarpun air tanah yang kecewa kok kualitasnya baik gitu ya, karena di dalam tanah lah gitu. Tapi kan tetap aja bisa terjadi pencemaran di air tanah. Nah, kami sudah teliti di beberapa tempat itu ternyata ada. Jadi misalnya di dekat TPA misalnya gitu ya, dekat aktivitas masyarakat yang kompleks. Nah, itu berpotensi juga aktivitas di atas permukaan tanah ke air tanah itu bisa berpengaruh gitu. Nah, jadi salah satu ya itulah kami kemudian mengembangkan gitu kan, mencari material-material apa saja yang ada di alam kok yang bisa dijadikan sebagai pengolah air limbah. Salah satunya misalnya dari sumber daya alam yang sudah kami teliti itu misalnya batu apung gitu ya. Batu apung kan banyak tuh di sungai-sungai, hasil-hasil sampingan dari tambang pasir kan. Nah, kan diayaknya pasir itu dipisahkannya batu apung. Nah, batu apung kan terletak begitu saja kan sampai ke sungai. Nah, itu
udah diteliti dan ternyata dia mampu gitu untuk mengolah air tanah itu. Jadi dari kualitasnya yang tadinya tidak bisa, kan ada kualitas air tanah itu ada baku mutunya ya. Betul. Dari yang tidak memenuhi baku mutu, nah ada beberapa parameter yang akhirnya memenuhi baku mutu. Nah, ya seperti nanti tadi kata Pak Denny, apakah ampas kopi atau kami tongkol jagung, kulit jagung, dari limbah pertanian, itu kami sudah teliti juga. Nah, ternyata dia berpotensi gitu. Jadi dengan ada aktivasinya juga gitu ya, dibakar kayak jadikan arang aktif tadi, atau misalnya ditambahkan zat-zat kimia yang kemudian bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyisihkan pencemar yang ada dalam air itu. Gitu. Di beberapa daerah kita nggak usah jauh-jauh, mungkin kayak di Pekanbaru karena ada minyaknya ya. Kan airnya kayak mengunyah payau. Bahkan di Padang pun ambo pribadi acuk juga mencari lihat beberapa rumah, bahkan di rumah uni ambo sendiri itu air tanah itu kunyang, agak kunyang. Di kitchen payau enggak jodoh. Dia bukan tepi pantai tapi kunyang itu kayak kalau kampung awak bahasa kampungnya air tinagan namanya istilahnya. Kunyang itu agak pakai kental. Itu harus disaring pakai drum, pakai saringan pasirnya hijau, betul, ada krekelnya, itu bagian itu juga ya? Ya, salah satunya itu kan dengan proses filtrasi kalau itu ya. Betul. Nah itu mungkin kayak mengandung logam besi, agak-agak oren gitu ya warnanya. Itu tergantung juga kondisi tanah di mungkin dake rumah kakak Desbi itu mungkin kandungan logamnya tinggi di situ ya. Nah itu menjadi air tanahnya bentuk kayak gitu ya semuanya gitu. Tapi emang itu salah satu opsi untuk menyaring air kok. Dan itu elok untuk diminum atau ada lo takarannya sih pakai pH segala macamnya. Ya kalau air tanah itu sebenarnya kualitasnya lebih baik ya dibanding air permukaan ya, air sungai dan sebagainya. Tapi memang kondisi parameter terlarutnya yang mungkin agak tinggi seperti tadi besi itu mangannya itu yang tinggi. Nah itu tidak akan bisa disisihkan saringan pasir biasa karena partikel itu terlarut. Nah, bahan-bahan alami itu yang kemudian berpotensi untuk menyisihkan partikel terlarut itu. Jadi misalnya logam tadi ya, karena prinsipnya itu proses absorpsi, penjerapan gitu ya. Jadi ke dalam permukaan dari si material tadi yang awak teliti itu. Jadi sehingga akhirnya itu bisa memenuhi karakteristik untuk bisa diminum langsung gitu ya. Nah, itu sebenarnya fungsi dari material tadi ya. Jadi tidak hanya pasir hijau itu kan terfiltrasi tuh. Nah, harusnya digabunglah dengan beberapa material lain yang bisa terjadi kan tadi filtrasi, ada absorpsi juga di situ. Nah, itu mungkin akan lebih bagus kualitas air setelah itu. Nah, kok mungkin akan lebih relate sama warga-warga ya, yang kebetulan warna airnya tidak jernih. Kan ada filtrasi semacamnya. Kalau mungkin kayak air galon di beberapa tempat ada filtrasi sampai mungkin ada absorpsinya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau tak mau ini itu juga diminumnya. Mau tak mau itu pakai mandi. Tapi kalau dari segi amannya, bahas supaya lebih amannya absorpsi apa? Contohnya, bendanya. Sama tadi kalau di bidang di material batuan ya, atau mineral misalnya arang aktif itu bisa tuh. Batu apung gitu ya. Atau yang tadi kayak limbah-limbah pertanian tadi, ini bisa tuh menjerap tibonya kan. Menyerap. Iya. Jadi kalau di bidang ilmu pengolahan air minum gitu ya. Kalau wali ada instalasi pengolahan air minum tuh unit terakhir tuh filtrasi. Filtrasi itu adalah unit yang kemudian diisi saringan ya, dalam itu pasir ya. Pasir itu kemudian akan menyaring air yang masuk ke dalam itu menjadi air yang agak cukup bersih. Permasalahannya adalah ketika yang ingin awak sisihkan itu ukuran partikelnya ukuran terlarut. Ukuran terlarut itu tidak bisa dilihat cuma mata telanjang gitu ya. Tapi bisa melihat misalnya agak karu, warna kuning tadi ada sebagainya. Nah, itu bisa disisihkan dengan proses absorpsi tadi. Bisa pakai arang aktif, bisa pakai batu apung tadi dan sebagainya. Sehingga
di instalasi pengolahan air minum sendiri, kalau untuk meningkatkan air itu menjadi kualitas yang lebih baik itu, ya harusnya ditambahkan dengan proses adsorpsi tadi. Oke. Karena ketertarikan Wak dengan hal itu ada, walaupun Wak bukan anak teknik, tapi cuma memperhatikan hal-hal kayak gitu, termasuk kayak air tadi di rumah-rumah yang berwarna kuning, termasuk Wak lebih kepikiran kayak PDAM pun kan PDAM perusahaan daerah air minum ya. Perumda air minum. Perumda air minum berarti kan air dari yang disediakan difasilitasi oleh pemerintah yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya kalau ini diminum dimasak dulu ya, Bu. Harusnya enggak. Harusnya enggak ya? Iya. Ayo, Wak, kepikiran gitu dulu, Wak. Aman ya? Kayaknya aman lah, kan perusahaan air minum ya. Iya, harusnya. Harusnya aman. Harusnya aman di instalasi pengolahan. Tapi ketika itu dialirkan dalam jaringan distribusi air itu ya, awak enggak tahu kan ditanam di bawah tanah kan. Betul. Padang kok di bara-bara kali kan ya gampur dan sebagainya. Titik bocor, titik rata pipa tuh awak enggak tahu. Sehingga itu berpotensi untuk masuknya parameter-parameter lain ke dalam aliran air perpipaan awak. Kalau di pipa itu ada kemungkinan enggak balumut segala macam? Karena kan air itu mengalir di jaringan perpipaan itu kadang-kadang tekanan di dalam pipa itu negatif. Artinya tekanan di luar lebih gadang. Ya. Artinya air di luar itu bisa masuk. Ada kalanya tekanan di dalam pipa itu positif. Tekanan di dalam pipa lebih gadang dibanding tekanan di luar. Bocor jadi keluarnya gitu lah. Itu. Berarti walaupun seharusnya aman, tapi kalau di awal biar lebih aman. Tapi kalau di luar negeri kan itu langsung minum. Kan itu kayak nonton di luar negeri dari keran wastafel pun yang langsung minum. Memang seperti itu harusnya. Karena perusahaan daerah air minum kan. Iya betul. Yang diproduksi itu air minum menurutnya. Oke, bukan air mandi ya. Ya emju. Pernah itu profesor kami dari Jepang nyepai ke situ di hotel gitu. Itu kan tuh kami balian galon gitu. Maksudnya bukan galon aqua. Iya. Air mineral gitu. Nah, ini tuh apa katanya gitu. Untuk minum sensei gitu. Oh, saya minumnya dari tap water katanya. Dari keran. Jangan gitu. Nya kece aja seperti Jepang. Kayak kepoknya. Itu bisa sakit perut. Iya, gitu. Tinggal minum tawas, Pak. Jadi mungkin belum maksimal ya pengolahan air di awal. Tapi akan mencapai titik itu. Suatu saat itu. Wilolo awak bisa minum langsung dari iya. Pas bulan puasa kumu-kumu hilang. Masuk 2 kali, keluar sekali. Ini aku mau kumut namanya. Kumut 3 kali, keluar sekali. Oke, kok perbincangan Pak semakin lama semakin hangat kayaknya. Kita pendinginan lah seketik karena ada yang kelewat gitu. Oke, dan selanjutnya kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Profesor. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, kita kembali baca cerita bersama Uda Deni sama Uni Indah. Uni Sinta Indah. Kita bahas-bahas yang apa? Sebenarnya kan keilmuan tapi kita ringan-ringankan saja. Tapi pengen yang ada relate sama penonton lah ya. Kayak tadi emang masalah air tanahnya atau malah kalau air di aliran sungai apa apa sih? Daerah aliran sungai itu das ya. Daerah aliran sungai itu seberapa aman sih ketimbang air tanah? Kalau untuk air permukaan ya contohnya sungai itu kalau di Sumatera Barat umumnya itu kritis. Berbicara karena melihat dari sisi kualitasnya. Sumatera Barat, terutama Padang, itu tidak punya instalasi pengolahan air limbah terpusat. Walaupun juga di Indonesia pun hanya cuma ada 3 wali kota yang punya itu instalasi pengolahan. Artinya air limbah yang hasilkan dari rumah itu sebagian besar itu dibuang ke sungai. Sungai tempat penampungan air limbah seluruh kota di Sumatera Barat, terutama Jepang. Di Jepang. Itu. Karena itu mau bicara itu. Karena yang dimaksud dengan air limbah itu seluruh air yang dipakai, air minum yang dipakai oleh manusia yang kemudian menjadi air limbah.
Itu seluruhnya harus diolah. Oke, mulai dari air mandi, air cucian piring, cuci baju dan sebagainya. BAK-nya. Nah, yang jadi masalah adalah yang diolah itu hanya yang buangan dari WC itu tadi. Sebagian besar memang lakunya septic tank. Ya. Tapi yang bermasalah itu yang non WC itu, air mandi awak tadi, air cucian awak tadi dan sebagainya. Tidak ada yang pernah diolah. Itu dibuang ke saluran drainase kan. Saluran drainase itu bertemu ke sungai. Yang jadi titik kritisnya adalah sebagian besar dari perumda air minum tadi menggunakan air permukaan atau sungai lah itu ya untuk air baku yang akan diolah menjadi air minum. Contoh paling apa itu Gunung Pangilun. Gunung Pangilun, jadi tahu nggak di mana punya inteknya? Nggak. Di daerah Nanggalo, daerah Siteba. Siteba itu adalah bagian dari Sungai Batangkuranji. Kalau baca lihat di bagian Unan di atas itu kan jernih mana ianya kan. Betul. Biru. Itu di bawah. Tidak di bawah di jembatan Siteba tuh. Bentuk itu. Itu yang diambil sebagai air baku untuk diolah di instalasi pengolahan. Artinya apa? Semakin lama kota itu berkembang, semakin banyak penduduknya, tekanan untuk air permukaan itu semakin besar. Akan sangat banyak juga pencemar-pencemar yang masuk ke sungai itu pada sungai. Sehingga itu akan menyebabkan pengolahan air itu menjadi kalau yang bisa menangi cuma. Barek kerajaan. Sementara itu instalasinya kan tidak pernah diupdate ya kita. Instalasinya itu ini pengolahannya itu ya seringan pasir gitu loh. Masih zaman dulu aja baru ya. Zaman dulu. Itu apa benteng terakhir itu seringan pasir itu gitu. Sementara seringan pasir itu tidak bisa menyisikan partikel terlarut tadi yang tidak kasat mata tadi. Dan itu yang semakin banyak dibuang. Itu yang saya mau bilang tadi kritis itu tadi. Ke depannya karena kalau itu air yang awak konsumsi tidak layak, tentu itu akan berimbas ke efek yang lain, misalnya kesehatan masyarakat dan sebagainya. Uang awak itu, dana awak itu, kemudian sumber daya itu habis untuk ke arah kesehatan tadi yang akibat dari konsumsi air yang tidak layak itu. Bahkan kalau di awak pribadi, air kok elemen kedua terpenting setelah udara ya. Itu. Kalau air kumuh kok, apalagi untuk dikonsumsi jangka panjang bahaya juga. Karena mungkin ada kami untuk air minum kan tidak minum air dari PDAM, pakai air galon dan sebagainya. Tapi untuk mandi, untuk mencuci piring, ketika awak mandi itu kan tidak waktu rapi-rapi mulut atau ketika masuk gigi kan tidak pakai air galon doh. Pasti air semua, pasti air dari PDAM. Sedikit banyaknya pasti akan ada konsumsi gitu. Berarti jangka panjang berefek ya. Efek terburuk apa sih? Sangat banyak kalau di Jepang gitu ya, itu mereka meneliti bahkan sampai pencemar itu bahkan dalam skala nanomiligram ya. Ada pencemar yang dalam skala nanomiligram itu akan menyebabkan efek ya. Mereka meneliti tentang hormon ya, senyawa hormon yang dibuang ke sungai ya, terutama untuk dari ibu-ibu yang sedang kedatangan tamu itu ya. Itu hormon. Ternyata hormon itu mempengaruhi jenis kelamin telur ikan tertentu. Ikan tertentu di badan air sungai itu, siap. Estrogen itu ya. Sehingga si ikan tuh ketika menetas, talunya menetas, itu berpotensi untuk yang menetas itu kelaminnya tuh jantan sadonya. Itu dari sisi ekologi kan musibah itu. Betul. Kalau kalian lagi jantan itu kamarnya betalu ya. Selain itu bisa jadi mutasi juga kan? Mutasi gen jadinya ya. Jadi awak tak sadar itu bahwa yang awak buang ke sungai itu ya salah satunya hormon itu dari UB awak itu yang awak makan. Itu kemudian awak buang dalam bentuk air seni. Nah, itu masuk ke sungai gitu. Itu terlarut. Tidak bisa disisihkan ke saringan pasir. Sehingga dari sisi itu, dari pengelolaan sumber daya air ya di Sumatera Barat ya umumnya, kedepannya itu harus harus ditingkatkan. Difokuskan lagi ya. Karena berhubungan dengan itu tadi, masyarakat banyak. Artinya ya, yang terdampak itu masyarakat banyak. Kota loh yang betul. Nah itu kalau yang skala cukup besar ya skalanya sungai, ternyata
yang kayak tadi itu bisa berdampak ke seluruh masyarakat untuk penggunanya. Bahkan awak minum galon, mandi sampai kan cukup detail sampai ke nano miligram tadi. Nah, kayak sederhananya kayak ayah di rumah, kalau misalnya ayah di rumah kan ada beberapa, kalau misalnya pelajaran SD dulu ya, pelajaran SD itu jarak antara sumur dengan septic tank harus dia berjarak 10 meter. Lebih 10 meter. Oke. Awak lagi semua septic tank 10 meter. Kira tetangga ada kayak tetangga kiri kanan belakang. Kira tetangga semua tetangga apa istilahnya kok septic tanknya ada kayak semua awak. Kan sambungin dak coba. Betul. Itu saja. Itu tadi yang mau kita kan. Sumber air limbah dari sumber lain yang bukan dari non WC ya. Kamu alirkan. Kan kamu ke rumah Pak. Betul. Saluran itu pun tidak akan kedap air. Ya. Meresap ke dalam bawah tanah. Betul. Bisa jadi kemudian awak mengkonsumsi limbah awak sendiri. Jadi rumit ya. Nah, itu yang kami pelajari. Bidang kami itu. Kalau bisa kok suatu saat ya ada standarisasi untuk pengairan rumah tangga ya. Memang tanggung jawab pemerintah. Kayak gitu kan. Dalam itu peraturan pemerintah tentang penyediaan air minum gitu ya. Penyediaan air minum di perkotaan itu kan ada dua, sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan. Itu tanggung jawab pemerintah daerah loh itu. Bukan hanya penyediaan air minum dari sistem perpipaan yang dikelola oleh Perumda. Tapi adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah menjamin bahwa masyarakat yang menggunakan sumber air yang non perpipaan juga terjamin kesehatannya. Nah, itu tanggung jawab pemerintah. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kemudian Pemda datang ke menjelek semua awak diperiksa kulit? Nah, itu yang kemudian jadi awak menganggap itu sebagai hal yang sudah biasa, sudah lumrah. Masyarakat tidak tahu tentang itu dan menerima saja. Padahal itu hak mereka itu. Iya, betul. Hak konsumen. Masyarakat di kota itu dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk. Oke, kalau di perkotaan kayaknya masih akan lebih oke. Coba kalau kayak di perkampungan yang emang terbiasa hidup kayak gitu, cukup rumit ya, Pak ya? Juga cukup rumit. Rumit. Apalagi teknologi belum sampai mana. Persis. Kalau dulu saya awak waktu ketek kan mandi tang ayah kan. Ayah kalau orang dete sedang duduk cangkong. Nggak dulu sampai kini pun masih seperti itu. Celek di Batang Kuranji itu kan di jembatan Kuranji itu kan celek melongo ke bawah itu udah kayak UJBP itu. Sore itu masih ada tuh. Iya. Ada yang mandi di bawah detenya kebiasaan. Iya, karena kebiasaan yang susah di bawah, padahal efeknya jangka panjang dulu juga. Nggak cuma mungkin DI-nya nggak langsung, tapi orang di bawah, Pak. Iya. Bahkan kayak perusahaan air minum pun cukup persis. Kayak perusahaan air mineral ya. Harus banyak filtrasi sama absorpsi tadi ya. Ini ada ozonasi juga ada kan. Dia pakai ozon kan membunuh kuman-kuman itu ada loh gitu. Kalau hanya dimasak nak mati itu. Anggap saya kita kok anggap kayak itu orang awam kan, yang orang enggak tahu. Alah kan dimasak kok mati kumannya. Yang mati itu adalah patogen, bakteri. Tapi dengan senyawa tadi itu, senyawa yang berasal dari UB yang dikonsumsi orang yang kemudian terlarut dalam sungai itu. Yang mati ya, mau hidupnya yang mati kan, bakteri-bakteri yang ada tuh mati. Tapi bakteri kalau mati ya senyawa lain yang berbahaya. Kaporit pun mati gitu ya, dimasak mati gitu ya. Tapi bagaimana dengan pencemar dalam bentuk lain? Senyawa-senyawa kimia yang mungkin awak tidak pernah mengetahuinya. Efeknya tidak langsung terasa, itu bisa jangka panjang. Makan mutasi genetik tadi ya. Bahkan mengkonsumsi air mineral tadi itu kan ada senyawa terlarut itu. Kandungan Fe-nya sekian. Tapi itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia kan. Yang wajar gitu. Nah, ketika konsentrasinya melebihi, pasti ada efeknya ke manusia. Plastik semacamnya. Itu sebenarnya mikroplastik. Itu emang pembahasan yang kalau awak duduk semua bapak ibu mungkin harus kuliah Wak. Biar dapat ilmu-ilmu bisa dibagikan. Tapi alhamdulillahnya dan terima kasih Allah datang ke Tampek Mota TV Sumatera Barat. Setidaknya kita bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya air setidaknya air minum ya.
dan pentingnya untuk pengolahan limbah. Setidaknya tadi untuk limbah rumah tangga ya, kayak air mandi, air cucian, cuci piring segala macam, bahkan BAK, BAB bisa lebih aware lagi kita akan kesehatan, dampak-dampak air terhadap lingkungan, dampak-dampak kegiatan masyarakat terhadap air yang kita konsumsi. Oke, Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sama-sama. Terhalang oleh waktu. Emang seru-serunya kayak ibaratnya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Terima kasih udah Denny dan Ibu jadinya Indah. Semoga semakin sukses. Amin. Semoga semakin menginspirasi untuk kalau khususnya mungkin untuk mahasiswa-mahasiswanya. Tapi umumnya di Siko kini adalah paham bagaimana pentingnya kebersihan terhadap air. Oke, dasar-dasarnya demikianlah bincang-bincang kita bersama dua profesor couple ini. Semoga ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita yang hanya 1 jam ini. Ambo Disbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.